Mulai. Silakan dimulai. Selamat siang. Sini kami dari kelompok pembuatan jalan tol atas nama kelompok Ijai saya sendiri, Oknitia Gloriadi, Bobit Ostron, Jimmy Aryadi, dan Andre. Langsung saja ke pembahasan. Definisi jalan tol. Jalan tol merupakan jalan umum atau tertutup di mana para penggunanya dikenakan biaya untuk melintasinya sesuai dengan tarif yang berlaku. Jalan ini merupakan suatu bentuk pemberian tarif pada jalan yang umumnya diterapkan untuk menutupi biaya pembangunan dan perawatan jalan. Penerapan tarifnya didasarkan pada golongan kendaraan, bangunan atau fasilitas jalan tol tersebut. Disebut bangunan ini biasanya ditemukan di dekat pintu keluar di awal atau di akhir jembatan dan ketika di awal memasuki suatu jalan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bofit. Oke. Selanjutnya itu proses pengerjaan jalan tol. Seperti pembangunan konstruksi pada umum lainnya, pembangunan jalan tol membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang. Proses tersebut memiliki tahap sebagai berikut, yaitu pertama, satu proses pembersihan. Lahan yang telah ditentukan untuk pembangunan memiliki beragam kondisi seperti bebatuan dan pepohonan yang perlu dilakukan pendorongan dengan alat berat. Kedua, proses pekerjaan tanah. Sesudah proses pembersihan selesai dilakukan, selanjutnya pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini terdiri dari penggalian, drainase, dan pengurukan pada tempat-tempat yang membutuhkan timbunan. Penimbunan ini bertujuan membentuk badan jalan dengan cara pemadatan dengan alat berat. Tiga, proses pekerjaan drainase. Drainase di jalan tol memegang peranan penting untuk menjaga daya tahan jalan itu sendiri. Sebab air bisa masuk merusak jalan dengan cara menyapu permukaan jalan atau disebut dengan erosi drainase yang dilakukan pembuatan saluran aliran kiri kanan jalan dan gorong-gorong di bawah ruas jalan yang mengalir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jimmy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jimmy, proses pengerasan badan jalan. Ya, silakan Saudara Jimmy. Jimmy aktif kah? Nggak tahu. Kalau nggak ada berarti Andre. Lanjut, Andre. Yang keempat, proses pengerasan badan jalan. Pengerasan badan jalan dilakukan untuk membuat lapisan permukaan badan jalan yang kuat harus mampu menahan badan jalan yang kuat. Pengerasan badan jalan dilakukan dengan memberi lapisan yang ketebalannya sekitar 15 cm sampai 20 cm sebelum tahap pemadatan. Material yang digunakan dalam tahap ini adalah menggunakan 3 material yaitu batu, pasir, dan tanah liat. Yang kelima yaitu proses pemadatan. Proses pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong partikel tanah semakin padat. Pemadatan juga dilakukan untuk pembuatan jalan tanah dan jalan dengan kekerasan lentur maupun kekerasan kaku. Dan yang keenam, proses pengerasan jalan. Pada tahap ini dilakukan
hamparan aspal yang sudah dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan dengan mesin otomatis dan kemudian dipadatkan kembali. Keadaan padat, compact condition, dan kekerasan material menurut Tenrisuke tahun 2003, keadaan tanah setelah ditimbun kembali dengan material yang mengalami perubahan volume untuk pembuatan material dibuat oleh alat berat. Hal ini proses pembentukan 3 jenis bebatuan, yaitu batuan beku, sifat keras, padat, kejal, dan kokoh. Batuan sedimen merupakan pelapisan yang lunak sampai yang keras. Batuan metamorf umumnya pelapis dari yang keras pada tidak teratur. Selanjutnya akan saya lanjutkan dari Andre, yaitu alat-alat berat pada proses pembangunan jalan tol. Pada saat awal pengerjaan proyek, terutama proyek dengan skala besar, memilih alat berat yang digunakan dalam pembuatan jalan tol. Alat berat merupakan proses penting dalam pengerjaan proyek. Waktu pengerasan untuk meningkatkan mutu hasil kerja yang lebih baik akan berpengaruh terhadap proyek pembangunan. Beberapa alat berat pada proses pembangunan tol, yaitu aspal tipper, digunakan untuk menghamparkan produk-produk dari aspal mixing part untuk menempatkan material pada tempat material yang telah ditentukan. Selanjutnya, smooth wheel roller digunakan untuk meratakan serta melicinkan permukaan aspal. Tekanan yang diberikan ke permukaan tergantung pada kecepatan alat. Selanjutnya, yaitu pneumatic tirade roller, digunakan untuk mendapatkan kepadatan dan tekanan yang diberikan kepada permukaan tergantung pada tekanan ban. Selanjutnya, motor grader. Alat ini digunakan untuk membentuk permukaan dengan jalan dan final grading, tidak hanya pada permukaan jalan dan final grading, tetapi juga bahu pada bantalannya. Sekian dari kelompok kami tentang proyek pembangunan jalan tol. Apabila ada yang dipertanyakan atau juga teman-teman ingin menjawab, kami buka sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, yang pokoknya ada yang mau Saudara bertanya. Reli atau Viko. Di besaran Japit. Ya. Musik deh. Apa tidak ada yang bertanya atau Saudara Sandra. Jai, boleh bertanya Kak Jai? Kenapa, Pi? Bisa. Proses pengerasan tadi seperti apa Jai?
Oh, iya, iya, iya. Kembali ke slide yang awal, Pit. Oh, ini dia. Ada yang pengerasan tanah, Pit. Pengerasan. Nih, Nah, yang ini ini. kan? Pengerasan. Ya, ini tuh. Nah, seperti ini, Rel. Yang bagian 4-nya. Kekerasan badan jalan itu dilakukan untuk membuat lapisan permukaan badan jalan yang kuat, harus mampu menahan badan jalan yang kuat. Perkerasan badan lainnya dilakukan dengan memberi lapisan dengan ketebalan sekitar 15-20 cm. Gunanya ini untuk membuat badan jalan itu mampu menahan beban dengan yang berat. Biasanya dengan diisi dengan beberapa material, antaranya bebatuan, pasir, dan tanah liat. Mungkin seperti itu, Rel. Bisa dimengerti? Baik, Jai. Terima kasih, Jai. Saya kembalikan ke moderator, Bokit. Oke. Untuk pertanyaan dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Aku Pit. Kalau Selamat ada yang, siang. Saya kalau ada Teddy yang mau, Prayogi ingin bertanya, ya, apa saja penyebab kerusakan jalan tol? oke. Baik, saya simpan pertanyaan dari Teddy. Dari teman-teman, Vijay, Andre, Bit, bagaimana untuk pertanyaan teman kita? Bagaimana kerusakan dari jalan tol? Penyebabnya Pit. Ya, penyebabnya. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari saudara Teddy. Apa saja penyebab kerusakan jalan tol? Apakah seperti itu pertanyaannya? Ya, betul. Iya, ya seperti itu. Oke. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan tol. Yang pertama itu dari faktor cuaca. Karena cuaca yang apalagi hujan terus-menerus akan menyebabkan aspal menjadi basah. Dan untuk yang lainnya adalah beban dari kendaraan yang lewat di atas jalan tersebut. Semisalnya truk yang bawa kontainer dengan muatan yang berlebih, hal itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada jalan tol. Entah itu jalannya menjadi berlubang, bergelombang, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Oke. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari kelompok lain atas jawaban dari kelompok kami. Cukup jelas sudah. Cukup jelas, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Teddy. Mungkin ada beberapa kelompok lagi yang ingin bertanya. Kami persilakan lagi. Jika tidak ada, akan kami akhiri. Waktu saya berikan 3 menit. Mungkin jika ada yang mau bertanya. Aku bertanya, Wih. Nah, baik. Saudara Fajar, silakan buka kameranya. Bisa bertanya. Aku nak bertanya. Ya, Apakah setiap jalan tol itu kekuatannya berbeda-beda? berbeda Misalnya,
misalnya kayak tronton kan, truk, jalan tol untuk motor, untuk sepeda, apakah itu berbeda-beda? Baik, ya baik, baik Fajar. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab. Bagaimana, Jimmy, dengan Vijay, Andre, Odit? Izin tadi apa pertanyaannya? Bagaimana kekuatan jalan tol itu? Ya, saya yang menjawab. Menurut saya sih kalau kekuatan jalan tol atau sama jalan yang lain itu tergantung struktur dan pembuatan jalannya sama medannya. Terus beban yang melewati jalan tersebut, misalkan yang melewatinya itu truk yang besar, ada kemungkinan jalannya itu rusak. Dan ada juga perbandingannya kalau yang melewati itu motor yang dengan bebannya sedikit. Mungkin itu tergantung pada kendaraannya, bisa juga tergantung pada medan sama konstruksi yang belum kuat dalam menahan beban tersebut. Mungkin seperti itu, Mas Fajar. Kalau ada yang teman-teman lain yang ingin menambahkan, silakan. Bisa dipahami? Bagaimana Fajar? Bisa aja. Bisa. Ya. Ada kelompok lagi yang lain ingin Ada bertanya? yang bertanya lagi? Belum diakhiri. Karena waktu kita sudah terbatas, sampai jam sedikit lagi, waktunya habis. Nanti materinya diberikan nanti di grup. Ya. Oke, Bang. Oke. Ya, terima kasih. Akhiri aja, Pak. Terima kasih kami dari kelompok pembuatan jalan tol ingin mengakhiri materi kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wassalam. Makasih, Jai. Makasih, Jai. Amin. Ya. Siang. Ya, siang buat udah hadir. Terima kasih udah hadir. Terima kasih. Tes. Halo. Fit. Terima kasih atas Ya, kerjasamanya. Ada Cinta. Ada suara kok. Ada. Iya, kenapa baru ada? Tapi jangan nanya sekarang rekamannya tuh. Oke.